Faslun fi syuruti sihhati jama'ati. Pasal menjelaskan di dalam syarat-syarat sahnya berjamaah. Yustaratu li sihhati jama'ati sab'atu syurutin. Disyaratkan untuk sah berjamaah ada 7 syarat. Al-awwalu, yang pertama, an la yataqaddama ala imamihi bi aqibihi. Sesungguhnya makmum tidaklah mendahului atas imamnya dengan kumitnya, atau bi alihi, atau dengan kedua pangkatnya. Dan sholat qa'iman jika dia sholat duduk, atau bi jambihi, atau di sisi tubuhnya. In sholat qa'iman jika dia sholat berbaring. Pada sawal kuliah, maka jika posisinya sama makruh. Wa yudabu takharufu anhu qalilan, dan disunahkan mundur atau ke belakang daripadanya sedikit. Ya, artinya pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya berjamaah. Nah, syarat-syarat sah mengikuti imam. Ini sudah berhubungan dengan sholat berjamaah. Jadi syarat-syarat di dalam sahnya sholat berjamaah ini ada 7 syarat. Kurang akan daripada 7 syarat ini, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ya. Tapi kalau tidak sah, ya hitungannya dia sholatnya munfarid. Ketika dia tidak melaksanakan atau tidak niat untuk sholat munfarid, ya berarti nanti bisa batal sholatnya. Ya. Karena kalau berjamaah itu kan mengikuti imam. Ya, jadi boleh kita berdiri selama apapun, selama imam masih dia mengerjakan sholat. Ya. Tapi kalau udah munfarid, nggak boleh kita mengikuti imam. Ya, harus masing-masing, gitu ya. Meskipun dari awalnya, ya sholatnya berjamaah. Jadi untuk mengetahui bahwa sholat berjamaah kita ini sah, harus memenuhi daripada syarat. Awal yang pertama adalah an yataqaddama ala imam bi aqibi. Sesungguhnya makmum tidak boleh mendahului atas imamnya, ya, bi aqibi dengan duduknya. Artinya makmum tidak boleh mendahului atas imamnya fi mauqifi, ketika dia berdiam. Ya. Artinya ketika imam dan imam sholatnya berdiri, ya, maka
yang menjadi patokan makmum adalah tumitnya. Ini tumit. Ini sudah kaki ini. Ini tumit di sini nih. Ya. Bukan mata kaki, belakangnya tumit. Ya, belakang kaki. Nah, itu ya. Maka makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Ya, makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Ya, kalau makmum berdirinya, ya, kemudian tumitnya mendahului tumitnya imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Kalau sholatnya dalam keadaan berdiri, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sejajar antara tumit imam dengan makmum? Maka hukumnya makruh, tapi masih kategori sah berjamaahnya, cuma makruh, ya. Karena masih sejajar tuh antara tumit imam dengan tumit makmum. Tapi kalau udah mendahului tumitnya imam meskipun sedikit, nah, maka udah tidak sah berjamaah. Nah, kalau sholatnya dalam keadaan duduk, maka yang menjadi imam adalah pantatnya. Pantat imam tidak boleh didahului oleh pantatnya makmum. Ya, jadi pantatnya imam ini menjadi imam. Di sini dah ini. Nah, ini. Tadi kalau ini mana nih laki-laki, nah, berarti di sini. Ya. Jadi tumitnya imam tidak boleh didahului oleh tumitnya makmum. Ini. Kalau sejajar makruh, tapi masih sah. Kalau ternyata ini makmum mendahului imam, berarti tidak sah berjamaah. Begitu juga kalau posisinya sholatnya duduk, maka yang diambil adalah pantatnya imam. Tidak boleh pantatnya makmum mendahului pantatnya imam. Atau makmum berdiri sholatnya, imam duduk sholatnya, maka tumitnya makmum tidak boleh mendahului pantatnya imam. Gitu. Nah, kalau sholatnya berbalik, maka yang menjadi dulu adalah ini beda di sisi tubuhnya, sisi tubuhnya imam. Jadi tidak boleh makmum mendahului sisi tubuhnya imam. Gitu ya. Nah, kemudian disunahkan akan daripada makmum mundur sedikit, ya. Ini kaki kalau kaki ini, ya. Maka jangan sampai begini bener nih, harus mundur gitu, biar kelihatan akan daripada tumitnya makmum, ya, di belakang daripada tumitnya imam, ya. Jadi sunat itu dimundur sedikit. Ini tetap begini di modelnya nih. Kalau sholatnya tadi antara makmum dengan imam dua orang doang, berbeda kalau sholatnya jamaahnya banyak, gitu ya. Kemudian wayaqifu zakaru an yamini, dan berdiri seorang laki-laki di sebelah kanannya imam. Nah, kalau berdua doang tadi sholat berjamaahnya, maka makmum berdiri itu di posisi sebelah kanan kalau itu laki-laki. Nah, berbeda nanti kalau dia perempuan. Kemudian fa in ja'a akharu fa an yasari, maka jika datang makmum yang lain, maka dia berada di sebelah kiri. Summa yataqaddamu imamu, kemudian imam maju. Au yatakhorani, atau kedua makmum mundur. Wa mu'atul. Nah, kalau awalnya dia sholat cuma berdua doang, imam dengan makmum. Nah, ketika dia berjamaah, maka makmum yang pertama ini berada di sebelah kiri.
datang lagi makmum yang kedua, maka dia berdirinya jangan di belakang pas imam atau di samping makmum yang pertama tadi yang sebelah kanan. Nah, sunnahnya itu adalah dia berada di sebelah kiri. Nah, ya. Kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, ketika sudah masuk sholat makmum yang kedua, maka yang antara imam atau makmum, kalau makmum ini tidak mau mundur, maka imam yang maju. Ya, tapi mana yang paling afdol? Makmum mundur. Ya, makmum pertama mundur, makmum kedua mundur, kemudian rapat. Ya, geser lagi itu daripada soknya. Tadi kerja sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, berarti kalau dia mundur, sini masih pegang. Buat seorang bisa. Maka di sebelah kiri merapat ke sebelah kanan, gitu ya. Nah, berarti kan ini yang makmum kedua di sebelah kiri berada di posisinya di belakang imam. Jangan langsung takbir di belakang imam. Makmum sebelah kanan ini nanti dia artinya yang sudah seperti itu tadi itu, ya. Jadi kalau seandainya sudah masuk akan daripada sholat berjamaah, baru dia mundur. Enggak boleh makmum yang kedua datang ujuk-ujuk nyolek makmum yang di sebelah kiri kanan, suruh mundur. Kalau dia mundur batal sholatnya, enggak boleh. Mundurnya kapan? Kalau makmum yang kedua sudah masuk sholat, gitu ya. Jadi enggak boleh yang korek-korek aja. Suruh mundur nggak boleh, harus masuk sholat dulu. Nah, baru ada mundur. Ya, kalau makmumnya nggak peka atau nggak paham, maka imamlah yang maju. Nah, gitu. Paham ya? Dia pahami. Nah, itu. Ya. Kemudian setelah itu, kalau datang jamaah lagi, makmum datang ketiga, maka dia berada di sebelah kanan. Makmum yang keempat datang lagi, maka dia berdiri sebelah kiri. Begitu terusnya, kanan kiri sampai ketok kiri kanan. Baru bikin sok lagi baru, gitu ya. Jangan aman semua. Berapa kali kosong? Iya, jangan kiri semua, gitu. Jadi sunahnya itu sunahnya. Yang pertama daripada di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya. Jadi harus. Tapi memang harus benar ya di dalam melaksanakannya. Ya kalau hitungan sama ya sekali sih berjamaah ya bisa. Tapi sunnahnya jadi berkurang pahalanya. Jadi ketika masuk jamaah lagi kanan, pergi kiri kanan. Repotnya kan orang yang pada sholat tadi banyak yang nggak paham. Ya, itu sholat aja, yang penting sholat dan padahal tata caranya hanya seperti itu ya, harus ada tata cara yang benar. Ya, kemudian walau hadoro zakaroni sofan khalfahu, dan seandainya hadir dua orang laki-laki, maka keduanya berdiri di belakangnya. Ya. Kalau seandainya memang ini jamaahnya makmumnya udah dua orang di sini, maka dia langsung berdiri di belakang imam, gitu ya. Jangan seperti tadi itu, seperti makmum yang sendiri yang tadi berada di samping imam sebelah kanannya. Kemudian buatkan jabar atau demikian juga seorang perempuan awinismatu atau beberapa perempuan. Ya, perempuan maka kebalikan daripada laki-laki. Ini perempuan makmum, maka ketika dia imamnya laki-laki perempuan, maka posisinya berada di sebelah kiri, gitu ya. Nah, dan kalau ada perempuan lagi, maka dia sebelah kanan. Cuman kalau perempuan ini ketika dia berjamaah, dia itu imamnya harus berada di tengah-tengah, ya. Dan kalau laki-laki kan dia benar-benar berada di sini. Nah,
kalau perempuan di sini tuh tengah-tengah, tidak jauh dengan makmum. Jadi dia sangat kayak seperti ya orang yang sholat antara imam dengan makmum dua orang pulang. Jadi sini di kanan, yang kiri nih di kanan. Dan datang lagi terus. Jadi makmum sama imam nggak boleh maju. Akulnya begitu. Ya, kalau seandainya dia maju sih nggak masalah apa-apa. Cuma akulnya tetap di sini maju di bawah, gitu ya. Jadi salah satunya saya menyatu dengan makmum lain, gitu. Berbeda dengan enggak geser. Iya. Jadi begitu modelnya itu ya. Ya, tujuannya itu kakinya gitu seperti orang sholat makmum sendiri gitu modelnya. Meskipun nanti perempuan banyak di sini. Ya. Kemudian wayakifu khalfahu ar-rijalu, dan berdiri di belakang imam seorang laki-laki, summa sibyanu, kemudian anak kecil. Illam yasbiqu ila shafil awali, bila mana mereka tidak mendahului kepada shaf yang pertama. Fa in sabaqu ilaihi fahum ahaqqu bihi, maka jika anak-anak mendahului lebih berhak atas shaf pertama. Summa lunasa, kemudian bagi. Ya. Artinya tata cara dia berjamaah, ini imamnya, ini makmum laki-laki. Gitu ya. Nah, ketika ada anak kecil, maka sebelumnya dia ada di belakang di sini, ya, di belakang makmum ini, ya, makmum. Nah, habis anak kecil berada di sini, baru kalau yang makmum yang bagi yang punya dua kelamin, maka di belakang anak kecil akan kita itu. Nah, kalau datang lagi perempuan yang tulen, maka dia di belakang bancinnya itu, ya, begitu modelnya, tidak sejajar dari itu, ya. Nah, kalau ini satu-satu modelnya akan daripada makmum laki-laki dewasa satu, makmum anak kecil laki-laki satu, makmum banci satu, dan makmum perempuan satu. Iya, ini modelnya. Ya. Jadi laki-laki sini, dia di belakang laki-laki sini. Anak kecil di sini. Ya, ya. Kalau anak kecil apa sih yang belum balik, gitu ya. Berbeda anak kecil yang sudah balik atau sudah tamyiz. Jadi yang belum balik. Ya. Kemudian summa besar, kemudian perempuan. Ya, jadi kemudiannya belakang. Wa taqimu imamatuhunna wasfatahunna, dan berdiri imam perempuan di tengah orang-orang perempuan. Itu tadi kalau imamnya perempuan, berarti kan jamaahnya semuanya perempuan. Maka posisi imam berbeda dengan imam laki-laki. Itu tadi. Kalau imam laki-laki dia menjorok depan, ya, kelihatan bahwa imam, ya, makmum di sini semua di sini. Nah, kalau tadi perempuan, maka dia hampir sama dengan makmum. Cuma membedakannya adalah makmum itu lebih mundur sedikit. Ya, asalkan dari itu tidak mendahului daripada posisi berdiri imam dan unitnya, gitu ya. Kemudian wa imamul muraddi, dan imam yang telanjang, ghairu mustaqbili, yang tidak tertutup, wasfahum, berdiri di tengah mereka. Nah, jadinya kalau imam ini tidak mempunyai pakaian, bagaimana sholat tidak punya pakaian? Ya, ya. Kalau memang benar-benar tidak ada pakaian, ada pakaian najis, cuma tidak mungkin dipakai pakaian tersebut. Ya, mau ke mau dia harus sholat segera mungkin. Kalau dia mencari pakaian misalnya keluar waktu, ya, mau nggak mau dia harus sholat setelah itu juga, cuma pakaiannya nggak ada, gitu. Boleh nggak sholatnya? Boleh, dari asalkan tadi ya ada syaratnya lagi bahwa dia sholatnya tadi itu di tempat yang gelap, ya, pada gelap. Kemudian
kalau dia posisinya menjadi imam, maka kalau itu tidak ada penutup, maka dia berdiri di tengah-tengah seperti orang yang berjamaah, imam satu, makmum satu, begini modelnya. Nah, meskipun dia laki-laki ini, ya. Tapi zaman sekarang sih alhamdulillah nggak ada, ya. Meskipun tadi kan yang pertama kita tutup itu adalah aurat bagian kelamin depan dan belakang ditutup, ya. Setelah itu baru ditutup bagaimana aurat batas laki-laki mana, pusat sampai di bawah lutut, gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada sama sekali, baru habis itu pakai pakaian yang sopan, ya, akan daripada perasaan tersebut. Kemudian wajib melakukan hukufuhu munfaridan anisofi, dan dimakruhkan berdirinya sendiri dari, artinya di belakang soft. Bagi dan yajib sa'atan ahwa maksud majar wahidah, maka jika tidak mendapat di tempat yang luas atau yang ia betul-betul ikhram, kemudian ia menarik wahidah satu orang. Nah, begini, ketika kita berjamaah, kemudian ternyata makmumnya kepes tuh dari kiri sampai kanan full. Kita datang belakangan. Nah, sebenarnya ketika kita berada di belakang sendiri itu hukumnya makruh. Untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, maka kita boleh memanggil orang yang ada di depan, disuruh mundur. Nemenin, ya, nemenin kita biar tidak sholatnya sendiri di sholat tersebut. Ya, cuma memang ada syarat-syaratnya yang akan daripada kita memerintahkan makmumnya ada depan untuk mundur. Ya, syaratnya adalah yang pertama bahwa ya, yang diajak mundur tersebut adalah orang merdeka. Berarti kalau budak, ini budak semua misalnya yang di depan, nggak usah diajak mundur. Ya. Tapi kalau ada orang merdeka satu, maka boleh kita ajak mundur. Yang kedua, bahwa jumlah soft, ya, yang diajak mundur daripada lebih daripada dua. Artinya soft tersebut banyak ini, ya, banyak orang. Kemudian kemungkinan kita bisa ajak dia mundur, bisa begitu ya, karena yang depan ini lebih daripada dua atau lebih banyak, ya. Kalau cuma satu doang sih ya boleh, ya, sama aja cuma mendingan ikut daripada soft situ, ya. Yang kemungkinan besar nggak mungkin kepada itu kecil, ya. Mau tuh nggak ada suruh mundur, dia orang nggak ngerti, kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang kita nyelip. Kemudian yang ketiga syaratnya bahwa kita yang ajak mundur menyangka akan daripada orang yang kita ajak setuju bahwa dia akan mundur. Ya. Ini yang di depan siapa ini ya? Ini dia tuh. Oh, Pak ini belajar nih. Nah, ketika kita colek masih akan paham suruh mundur. Nah, berbeda kalau orang yang kasih atau orang kita nggak tahu, dia ini orang mau nggak kalau kita ajak mundur. Nah, kemungkinan nggak mau, ya udah jangan. Nah, itu ya. Bingung ya. Nah, kemudian syarat berikutnya bahwa ketika mundur dalam keadaan berdiri, nggak boleh dalam keadaan ruku atau sujud atau duduk. Dia berdiri itu. Nah, kalau tidak berdiri masih boleh, tapi kalau udah ruku atau sujud nggak boleh. Ya. Kemudian yang syarat berikutnya bahwa kita mengajak mundur orang tersebut sudah dalam keadaan memasuki sholat, artinya kita udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita colek orangnya. Nah, biar apa? Biar mundur. Gak boleh kita baru datang, mundur. Temenin gua. Dia mundur, datang dia sholatnya. Makanya tahan dulu, ya nggak boleh. Karena daripada ngajak orang mundur, tetapi kita belum masuk di dalam sholat, gitu ya. Nah, itu akan daripada disunahkan, ya, kalau kita
mendapati sholat berjamaah, kebetulan kita sendiri di situ di belakang. Ternyata yang sholat depannya itu sudah penuh, nggak mungkin kita masuk ke situ. Ya. Tapi kalau kita memenuhi syarat tadi, nggak usah, udah lebih baik kepada sholat di belakang sendiri. Cara temannya sampai habis. Dan kita kalau yang kebingungan itu bisa Iya, ngapain ini? iya. Ya, bisa. Tahu ilmunya. Hah? Di belakang tadi. Kalau begitu ya di pas imam. Iya, ya, kalau begitu udah pas imam. Ya. Nungguin teman ada lagi ntar temennya Nah. nggak ada Kak. Iya. Iya. Ya, kadang yang belajar kadang lupa. Ya. Apalagi yang tidak belajar, jadi sama bingung dia tuh. Bingung dong apa tuh anak nyolek gua. Dari kemudian wayudahu ayyusa ilahu majrurun, dan disunahkan orang yang ditarik itu membantunya. Nah, dia begini. Kita nih, misalnya kita nih yang sholat pertama yang diajak, yang dicolek untuk mundur, maka kita sunnah untuk mundur. Nanti bagaimana kosong? Nah, maka bagian yang sebelah kiri menuju kepada yang kanan terus ya. Atau kita kalau menghadap yang mundur tersebut ternyata sebelah situ. Nah, maka yang jumlahnya sedikit bergeser kepada jumlah yang banyak. Ya. Jadi kita pilih dulu nih. Ini yang sholat pertama siapa yang kita mundur? Oh si Fulan, oh ada di situ ternyata ada di tengah-tengah. Nah, maka ketika dia mundur itu kan ada bolong pada itu. Nah, temannya yang ada di situ bergeser kepada jumlah yang lebih banyak. Oh sebelah kanan lebih banyak, sebelah kanan. Oh sebelah kiri lebih banyak, sebelah kiri. Kita ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi kita sunnah tuh membantu orang agar tidak kaku di dalam sholat berjamaah ketika dia berada sendiri di belakang.